Bentar. Oke, Mas Luki, mungkin sedang ramai nih pemberitaanmu tentang liburan ke Jepang yang disindir oleh Gubernur Jabar Pak Dedi. Iya. Itu gimana meresponnya, Mas? Jadi saya ceritakan dari awal bahwa saya pergi liburan ke Jepang bersama keluarga itu pada tanggal 2 April sampai tanggal 7 lalu ketika pergi di Jepang di sana di tanggal 6 pagi itu 6 saya waktu Jepang ya, saya melihat dikasih tahu sama rekan bahwa ini Instagramnya Pak Deddy Mulyadi bilang, Pak Luki selamat liburan ya, kalau lain kali kalau pergi ke Jepang izin dulu. Nah di situ saya langsung mencoba menghubungi Pak Gubernur. Saya bilang, punten Pak Gubernur, maaf saya tadi lihat di postingan Pak Gub, saya posisi lagi di Jepang Pak Gub, maaf kalau saya belum izin karena saya tanggal 7 sudah pulang kok, jadi tanggal 8 bisa kembali kerja. Terus Pak Gubernur bilang, mestinya izin dulu sama Kemendagri melalui beliau ya, melalui beliau. Iya Pak Gub, tapi saya perginya bukan di hari kerja. Lalu dia beliau nunjukin kayak screenshot peraturan perundang-undangan, kalau nggak salah undang-undang tahun 23 tahun 2014 itu pasal yang dilarang pergi ke luar negeri. Wah, saya bilang, wah maaf Pak Gubernur, saya berarti salah menginterpretasikan hari. Saya pikir hari itu hari kerja. Kata beliau, enggak, tetap. Oh ya sudah, saya minta maaf. Nanti saya akan segera menemui. Begitu sampai Indonesia tanggal 9, terus tanggal 8 saya mendapatkan surat juga tuh. Jadi di tanggal 7 saya dapat surat tanggal 8 untuk klarifikasi di inspektorat. Nah, di situ tadi saya menjelaskan di inspektorat, tadi saya menjelaskan ada sekitar 40-an lah, 40 pertanyaan. Tentu ditanya perginya itu pakai fasilitas negara atau tidak. Saya jawab tidak, bahkan saya dari Indramayu sampai ke Jakarta saya nyetir sendiri pakai mobil pribadi, tidak bawa ajudan, bawa aspri, ASN sama sekali, tidak difasilitasi, bahkan di airport semua. Ini benar-benar murni pribadi dari awal sampai akhir. Lalu kenapa tidak mengajukan izin? Saya mengatakan bahwa saya sudah mengajukan izin sebenarnya tanggal 8, 9, 10 karena saya pergi dari tanggal 2 sampai tanggal 10, 11 lah, 11 itu kan sampai Indonesia. Loh kenapa izinnya 8, 9, 10? Karena 8, 9, 10 adalah hari kerja, makanya saya mengajukan izin. Terus izinnya keluar nggak? Nggak keluar Pak, karena ketika mengajukan izin lewat aplikasi sudah terlalu mepet, harusnya 14 hari kerja sebelumnya, dan sementara tanggal 22 bulan Maret itu sudah nggak ketemu tuh hari kerja 14 hari. Oh, jadi karena saya izin tanggal 8, 9, 10 tidak bisa, maka saya membatalkan 8, 9, 10-nya. Ya sudah, saya pulang di tanggal 7. Saya berangkat tanggal 2 sampai tanggal 7. Lah kenapa nggak izin? Nah, di sini Pak, saya minta maaf, saya salah. Karena saya berpikir itu kan cuti bersama. Kan kepala daerah kan nggak boleh cuti di hari Lebaran. Saya ada surat edarannya. Nah, surat edarannya itu memang tidak saya terima di meja saya gitu. Kan ada surat dari gubernur, betul ada surat dari gubernur. Surat dari gubernur itu menyatakan persiapan lebaran. Persiapan lebaran itu A sampai ada 9 poin kalau nggak salah ya. Ada 7 poin. 7 poin, salah satunya membuat posko. Kita bikin ada 27 posko. Terus menyiapkan SK untuk anti premanisme. Belum lagi kita buat lagi untuk pengendalian harga-harga, kenaikan harga. Terus operasi pasar itu semua sudah saya lakukan Pak, dari A sampai Z itu, dari 7 item sudah saya lakukan semua. Hari H saya tetap ada di lokasi di pendopo, malahan saya menerima ada ribuan tamu datang, ya mungkin sekitar 1000-an tamu datang. Terus di malam harinya kami masih keliling-keliling untuk patroli dan besoknya juga masih. Dan karena memang semua ASN itu sudah pada tutup, Sekda sudah pulang kampung, Asda sudah nggak ada, jadi kantor-kantor itu tutup. Jadi di kantor bupati itu cuma saya dan satpam di depan, ada 2 orang kalau nggak salah satpam di depan.
Ya sudah, saya titip sama Pak Wabub karena tinggal rumahnya itu dekat kantor pendopo, dekat kantor rumah itu cuma sekitar 700 meter. Saya titip Pak Wabub, semua sudah berjalan lancar, insya Allah semua sudah kita lakukan. Saya pergi dulu selama 5 hari. Saya titipkan semua kewenangan, kalau ada mendadak Pak Wabub lakukan. Pak Wabub pun menerima, Wakil Bupati pun menerima. Jadi saya pergi. Nah, saya jelaskan bahwa ya saya pergi karena itu di cuti bersama. Kalau itu nggak boleh karena memang suatu pelanggaran, berarti saya minta maaf karena saya salah mengartikan peraturan yang dibuat di situ, undang-undang itu. Harusnya mau hari libur kayak tidak libur kayak, pokoknya nggak boleh pergi tanpa izin menteri. Nah, disitulah saya salah. Izin Mas, tapi ada sanksi dari inspektor? Sanksi itu mungkin nanti keputusannya kalau sudah kan ini kan saya diminta klarifikasi. Setelah itu nanti kan mereka akan mengolah data dan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang saya juga nggak tahu pertimbangannya apa. Berarti belum turun sanksi ya? Belum, kan begini Pak. Misalnya tadi saya ngomong persis seperti ini, bahwa saya melakukan satu kesalahan. Anggaplah saya pegang gelas itu saya pecahkan gitu loh, saya pecahkan. Kalau ditanya gelasnya pecah nggak? Iya betul pecah. Saya pergi ke luar negeri tanpa memegang izin dari menteri. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu pecahkan? Saya nggak sengaja. Kenapa kamu pergi tanpa izin? Saya tidak tahu, tidak sengaja. Gitu. Karena itu di hari cuti. Kalau itu salah, ya berarti memang salah karena saya sudah memecahkan gelas, itu sebabnya saya minta maaf. Kalau memang saya harus mengganti gelasnya, saya akan ganti. Ibaratnya kalau memang saya disanksi, ya mau nggak mau itu adalah konsekuensi resiko yang harus saya tanggung. Jadi saya tawakal tuh, saya bertawakal dan berserah diri. Dan saya serahkan, saya ceritakan semua yang apa adanya. Saya screenshot semua tiket-tiket saya screenshot itinerary saya di sana. Lalu kan ditanya keterangan juga kepada Kabak Tata Pemerintahan, kepada Asda, tadi kan diundang semua juga kepada Inspektorat dari Indramayu, diceritakan bahwa memang saya tidak apalagi menggunakan fasilitas ya, apalagi dibiayai, bahkan saya itu semua pribadi gitu. Jadi tidak ada uang negara sama sekali, bahkan fasilitas negara yang saya pakai untuk pergi ini, tapi tetap salah karena tidak izin. Kenapa nggak izin? Saya ulangi kembali, karena saya berpikir itu adalah cuti bersama dan kantor Pemda semua pada tutup. Jadi bupati ada di kantor, tapi semua kantor Pemda itu tutup kecuali puskesmas sama rumah sakit. Jadi bisa dibilang abang tidak tahu ya Pak tentang aturan dan larangan itu sendiri ya Pak? Saya mengetahui nggak boleh pergi ke luar negeri, tapi mengartikannya salah. Saya pikir itu izinnya kalau pergi ke luar negeri kalau hari kerja. Kenapa? Saya membaca satu jurisprudensi, satu permasalahan sebelumnya yang sama, bahwa ada kepala daerah yang mendapatkan sanksi, saya lupa tuh di Indonesia bagian timur, karena pergi di hari kerja selama beberapa minggu itu di hari kerja. Maka dari itu saya khawatir akan hal itu, saya meminta staf saya untuk buat surat di tanggal 22, bikin surat izin untuk tanggal 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, karena itu adalah hari kerja tuh. Mental, oh yaudah kalau gitu saya nggak jadi deh, saya pulangnya tanggal 7 aja, kan hari cuti bersama tanggal 2 sampai tanggal 7. Ternyata itu salah. Mas saat melihat teguran dari Pak Menteri itu, katanya Mas langsung menghubungi beliau Mas ya? Saya dari Pak Gubernur ya? Iya ya Pak Gubernur, maaf. Iya, saya di Jepang langsung menghubungi beliau. Mas, artinya gini, kan karena kata-katanya begini, kalau lain kali, kalau selamat berlibur Pak Luki, kalau lain kali kalau ke Jepang atau ke luar negeri izin dulu ya. Nah, berarti kan saya langsung mengartikan bahwa wah, berarti saya harus izin, ya kan? Karena dia izin dulu ya. Saya langsung hubungin, izin Pak Gub. Saya lihat di postingan Pak Gub nge-tag saya, izin posisi saya lagi di Jepang Pak. Tapi langsung dia bilang, tapi saya tanggal 7 sudah kembali kok. Maksud saya gini, saya tuh kenapa nggak izin? Karena tanggal 7 saya udah balik kok gitu loh. Kalau tanggal 8, sebenarnya saya tanggal 8, 9, 10 itu saya mengajukan izin. Tapi mental, akhirnya saya tidak teruskan gitu loh. Nah, beliau bilang, ya tetap ditunjukin itu tadi, jadi pengulangan tuh. Intinya saya langsung menghubungi beliau, baik Pak Wabub, Pak Gubernur, saya minta maaf, nanti saya akan menemui Pak Gubernur setelah kembalinya gitu. Jadi saya sudah sempat Zoom meeting sama beliau kemarin tanggal 7 malam. Tanggal 7 malam saya Zoom meeting, ada rapat kerja gitu. Saya tetap mengikuti. Terus besok ini kan tanggal 9 saya ke Bandung.
Mas Yogi kan sebelumnya juga sebagai pejabat juga ya, walaupun bebas sekarang untuk itu sebelumnya sendiri emang nggak tahu juga aturan seperti ini, Mas? Ya, kalau ini flashback ya, saya tidak bermaksud membuka luka lama, tapi ketika saya jadi wakil bupati kan, saya tuh tidak dilibatkan sama sekali sama hal-hal seperti itu. Boro-boro tahu peraturannya, saya tidak dilibatkan. Tapi kan harusnya saya cari tahu, betul saya cari tahu. Jadi tugas saya sebagai wakil bupati adalah membantu bupati bila mana diperlukan. Ini yang sekarang saya lakukan kepada wakil bupati saya. Saya satu hari itu punya ada sekitar 40 undangan, 40 disposisi. Saya bagi setengah, tapi saya kurangin sedikit. Jadi wakil bupati itu 40% dia mengerjakan tugas-tugas saya karena memang begitu banyak kan, saya 60%. Itu saya lakukan karena saya melibatkan wakil bupati saya saat ini dan begitu banyak kerjaan yang harus kita kerjakan. Nah, ketika ditanya, tadi pertanyaan juga muncul, kan Anda pernah jadi wakil bupati, apa Anda nggak pernah seperti ini sebelumnya? Saya selama jadi wakil bupati, saya cuma dapat 3 tugas. Yang pertama, tugas ke Bandung, nemuin BP2MI. Kedua, sama ke Bandung, tapi nemuin Mas Hengki Kurniawan itu sebagai Bupati Bandung Barat. Yang ketiga adalah memimpin upacara penutupan Agustusan. Jadi saya juga nggak ngerti, bahkan saya nggak punya staff, nggak punya macam-macam lah. Jadi kalau tanya, kok nggak tahu, ya memang begitu keadaannya. Tapi menyikapi kritik dari masyarakat Indramayu sendiri seperti apa, Mas? Ya tentu Adanya kritik kejadian ini adalah satu masukan yang berharga buat saya. Jadi kan ini kritik karena saya melakukan satu kesalahan kan. Walaupun saya tidak sengaja, tapi salah adalah salah. Jadi bagi saya ya, saya minta maaf kepada semuanya. Saya nggak bilang kalau saya ada salah. Saya minta maaf atas kesalahan saya karena ada salah. Tapi kalau boleh dilanjutkan, kenapa kamu salah? Saya tidak sengaja. Nggak ada intention untuk ngapain juga saya. Kalau saya bersembunyi-sembunyi, tidak mungkin saya ngepost saya ada di Jepang kan, kecuali kecolongan tuh misalnya sama akun ini lagi liburan. Enggak, saya beneran posting karena saya pikir ini sah di mata hukum. Ternyata saya salah. Mungkin kalau misalnya saya punya niat buruk, saya diem aja, toh nggak ada yang tahu. Saya pergi, mana ada yang tahu sekarang bupati-bupati seluruh Indonesia ini ada yang pergi, kan kita nggak ada yang tahu. Kalau misalnya mereka nggak ngasih tahu, karena saya memang bener-bener nutupin, jadi nggak diam-diam pergi. Tidak, saya nggak diam-diam pergi, Pak. Saya tuh perginya bener-bener menceritakan. Bahkan saya cerita sama ASN saya bahwa saya akan pergi, minta urus izin karena nggak bisa. Ya udah, saya nggak jadi tanggal 8. Saya meminta kepada wakil bupati untuk mendelegasikan untuk dia melakukan hal-hal yang diperlukan gitu. Jadi saya tidak diam-diam. Mas, salah, tetaplah salah, nggak bisa dibenarkan. Betul, ya, Mas, ya. betul. Tapi paling tidak gini, mohon maaf kalau harus main luka lama. Paling tidak gini loh, saat ini menjadi bupati, mencoba untuk tidak memberikan rasa yang sama gak sih terhadap wakil bupati Banget. Wakil bupati sekarang ini sibuknya luar biasa. Jadi wakil bupati saya tuh udah kayak setrikaan, mondar mandir gitu. Saya yang di dalam kantor mengurusi birokrasinya, bahwa BUP itu yang melakukan pengawasannya. Misalnya saya melakukan, begini, saya juga kasih tahu. Bahkan anggaran perjalanan dinas saya kan punya anggaran perjalanan dinas tuh, satu ke luar negeri itu sekitar 500 juta lebih. Itu saya coret. Udah, ini coret aja karena saya memang kalau ke luar negeri ya pakai biaya sendiri gitu. Saya dapat anggaran mobil 1 miliar, saya coret karena saya mau menyekolahkan satu desa, satu sarjana, saya coret. Dan saya minta Pak Wabub itu yang mencari anak-anak di desanya. Jadi Wabub saat ini sangat sibuk karena saya kasih tugasnya juga banyak kan itu. Karena tugas itu banyak sekali.